Saya lebih suka pemuda yang merokok dan nongkrong di warkop tapi berdiskusi tentang bangsa dan negara dibanding pemuda yang kutu buku tapi hanya memikirkan dirinya sendiri. The Founding Fathers Insinyur Soekarno. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice people, alright baby. Kembali lagi bersama saya Rizal Jamal. Di channel ini teman-teman akan mendapatkan inspirasi, edukasi dan juga motivasi, dan semua masalah dan juga pro kontra dari sudut pandang anak muda Anda akan temukan di channel ini, dan semua kita kemas secara logika, etika dan juga estetika. Jadi sekali lagi buat teman-teman yang baru saja bergabung dan melihat video ini, saya berharap teman-teman dapat mengklik tombol subscribe biar teman-teman tidak ketinggalan update informasi-informasi tentang hal-hal yang membangkitkan semangat kita setiap hari, insya Allah. Kali ini saya sebenarnya tidak ingin membuat konten, atau bahkan mungkin video ini, atau saya tidak menganggap ini adalah konten, tapi mungkin video ini akan kembali mengingatkan saya secara pribadi dan juga mungkin teman-teman. Kenapa saya lakukan ini? Karena di video saya yang ini, kenapa judulnya Pak, tidak peran aktif pemuda dalam membuat konten positif yang menarik di media sosial. Itu kemudian banyak sekali yang berkomentar. Saya kira yang saya baca 70% positif, namun ada 30% yang cukup negatif, alias mungkin mempertanyakan. Bahkan tidak sedikit mereka cukup pesimis bahwa anak-anak muda yang kritis, anak-anak muda yang peduli, anak muda yang concern dan banyak melihat kejanggalan-kejanggalan yang ada pada sistem pada bangsa dan negara kita, atau mungkin sistem sosial dan bermasyarakat kita, itu kemudian disoroti. Sebab jangan sampai hanya omong doang atau hanya retorika doang, dan ketika kemudian bergabung atau masuk dalam sistem pemerintahan, dan anak muda tersebut saya pikir sama dengan apa yang ada pada senior-senior kita yang sekarang sudah duduk di kursi dewan terhormat atau mungkin di berbagai level kepemimpinan, baik itu eksekutif, legislatif maupun juga yudikatif, atau mungkin menjadi pengusaha di berbagai bidang usaha. Saya ingin menyampaikan pada kesempatan yang baik ini, penting bagi seorang anak muda untuk kritis. Kenapa? Ketika ada anak muda yang tidak kritis, maka dia bisa kita katakan sebagai calon penghancur bangsa masa depan. Mengapa itu saya sampaikan? Karena sekali lagi, bangsa ini akan tumbuh lebih besar, lebih kuat, lebih great lagi, lebih amazing lagi ketika anak-anak muda yang jumlahnya hari ini sangat luar biasa. Kita masih ingat ya, pemilu tahun 2019 berdasarkan hasil lembaga survei, saya pikir kita bisa lihat berbagai macam literasi, itu menandakan bahwa usia 17 sampai dengan 38 tahun pemilihnya sangat luar biasa, mencapai dengan 40 sekitar 50%. Artinya apa? Masa depan bangsa Indonesia ke depan ada pada kita anak muda. Sekarang pertanyaan yang paling besar kepada kita, termasuk yang berbagai macam di kolom komentar yang saya baca adalah, berharap saya kemudian ataupun anak-anak muda yang sejenis saya dan kita yang menonton juga video ini, itu berharap tidak masuk dalam sebuah sistem politik. Entah itu bergabung jadi anggota partai, atau mungkin masuk sebagai anggota dewan, mencalonkan dan sebagainya. Kemudian diharapkan anak-anak muda tidak terlibat di situ karena memang sistem politik begitu kacau, rusak dan parah. Saya kira pernyataan tersebut di kolom komentar di video yang saya sudah kurang lebih beberapa bulan yang lalu dibuat, saya kira saya kurang sepakat. Saya kurang tahu bagaimana dengan teman-teman. Boleh kembali lagi kita berdiskusi di kolom komentar. Kenapa saya kurang sepakat? Karena ketika kemudian anak muda apatis dengan politik, itu menandakan bahwa orang-orang jahat akan menguasai itu. Dan apabila itu sudah dikuasai, saya kira kita anak muda yang jumlahnya banyak hanya bisa menjadi seorang penonton. Sangat disayangkan apabila kuantitas kita yang begitu banyak tidak diimbangi dengan kualitas politik yang cukup baik yang ada di Indonesia. Ini yang poin yang perlu saya sampaikan, yang perlu saya suarakan kepada teman-teman, sekaligus saya mengklarifikasi. Walaupun teman-teman tidak meminta untuk mengklarifikasi, tapi saya harus menyampaikan ini kepada saudara-saudaraku semua. Memang benar saya kira bahwa contoh-contoh yang ada selama ini adalah mereka-mereka dulu juga yang bersuara, mereka-mereka dulu juga yang vokal. Tapi kemudian hari ini karena terjebak pada sistem, makanya kemudian mereka tidak memberikan lagi aura atau tidak memberikan pengharapan, pencerahan kepada generasi muda hari ini.
Beda zaman, beda pemimpin, beda zaman. Itu sudah perlu kita catat dengan baik. Makanya saya berharap, saya secara pribadi juga mengajak diri saya sendiri untuk terlibat ke depan pada sebuah sistem politik yang mungkin jauh lebih besar. Mungkin skalanya boleh kita ukur lah, baik itu mungkin pusat, provinsi, kota, dan seterusnya. Pada dasarnya tidak mesti kita melek politik, kita gabung di partai. Hari ini banyak kanal-kanal yang bisa kita pakai di media sosial, di YouTube. Yang saya sampaikan ini kepada teman-teman dan saudara-saudaraku semua adalah proses bagaimana saya anak muda biasa yang kemudian peduli dengan politik. Ini adalah bagian kenapa kita perlu terlibat, karena sedikit banyaknya semua kebijakan yang dibuat elit politik itu akan berdampak besar bagi kemudian warga negara dan terutama bagi anak muda, karena jumlah kita yang begitu besar. Walaupun saya tahu hasil survei dari Lembaga Survei Indonesia mengatakan bahwa 79% anak muda tidak tertarik dengan politik. Makanya kemudian ini tantangan besar. Saya kemudian menyampaikan kepada saudara-saudara dan mungkin nice people semua dalam rangka ayo kita rebut, dalam artian kita rebut dalam hal positif. Kita rebut sistem itu, kita perbaiki dengan baik, lalu kemudian kita kemas secara bersama-sama. Saya kira kenapa banyak kemudian contoh-contoh yang diberikan oleh tokoh-tokoh yang kemarin juga muda angkatan 98 mungkin dan seterusnya, yang sekarang hari ini mungkin kita banyak kekecewaan. Saya kira itu wajar karena memang sikap kritis tetap harus dibangun di Indonesia. Tapi yang perlu kita ingat adalah kita butuh semangat, kita butuh kegotong royongan, kita butuh berjamaah untuk kemudian melakukan hal ini sama-sama. Saya kemudian sebagai salah satu pelaku kreatif yang biasa aja sebenarnya, kemudian banyak melakukan, banyak mendapati hal-hal yang tidak adil, mendapatkan banyak hal diskriminasi karena kemudian saya tidak memiliki cukup power. Nama orang tua saya bukan nama orang tua yang besar ataupun orang politik dan sebagainya. Hanya karena persoalan kita jujur, kita tegas dan berani, kemudian kadang kita disingkirkan. Nah, inilah yang perlu dicatat oleh teman-teman dan saudaraku semua. Semoga ini menjawab dari apa yang kemudian banyak teman-teman komentar yang berharap agar supaya kemudian anak muda cukup seperti ini saja, cukup kembangkan dan sebagainya, itu benar. Tapi ketika melarang untuk teman-teman anak-anak muda, teman-temanku semua untuk terlibat di politik, entah itu bergabung di partai, entah itu terlibat di aksi sosial atau mungkin di kelompok sosial, saya kira itu tidak tepat atau mungkin keliru. Karena itu penting kita melek akan politik, karena itulah yang menentukan harga kuota yang kita sedang pakai nonton YouTube ini. Saya kira itu adalah bagian dari para kebijakan politik. Harga beras, kesehatan, pendidikan, ekonomi dan semuanya semua berhubungan dengan politik. Dan apabila ini ada anak muda di dalamnya, saya yakin besok di masa yang akan datang Indonesia insya Allah menjadi negara yang memang benar-benar diciptakan oleh the founding fathers kita, Bung Karno, adalah negara yang sangat peduli akan kondisi bangsanya sendiri. Terima kasih banyak nice people. Mohon maaf Kak Kodong kalau saya banyak salah atau mungkin banyak kekurangan. Izinkan saya belajar apabila kemudian masih perlu banyak yang perlu kita diskusikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.